mungkin saya agak berandai-andai juga nih. Nanti kalau ini sudah dianggap bulan Juli itu anak-anak sudah mulai sekolah kan ya dok? Betul. Dikatakan Ya. begitu. Ya. Ya, bulan Juli itu anak sudah mulai sekolah. Ya. Nah ini apa yang menjadi concern dokter? Oke, kalau yang pertama saya bilang, ketika syarat mulai sekolah, ajak dokter anak dan ahli epidemiologi menentukan. Bukan ahli ekonomi yang menentukan. Oke. Biarkan yang ahli bicara di sini. Kita mau kejadian kayak di Perancis atau di mana, di Finlandia. Nah, iya itu seperti yang di Perancis, Inggris, Finlandia. Sekarang saya begini, ayah dan bunda yang sekarang saya hampir setiap hari menerima WA ataupun di media sosial. Dokter, anak saya panas. Bahkan sekarang cucu saya juga lagi panas nih. Anak saya tuh nelpon setiap waktu. Nanya, dikasih apa? Kemarin tadi dia agak diare katanya. Dia tanya, sekarang mereka takut sekali semua membawa ke rumah sakit. Jadi semua menanyakan, kalau anak saya sakit, apa yang harus dilakukan? Kalau begini, apa yang harus dilakukan? Nah, saya sekarang menanyakan. Kalau pada saat sekarang ini saja, ayah dan bunda atau bunda dan ayah, kalau anak kita sakit sekarang, mau dibawa kemana? Rumah sakit mana mau dibawa? Klinik mana mau dibawa? Karena tidak semua juga siap. Iya kan? Karena ada yang memang khusus memang dipisah, ada beberapa klinik atau rumah sakit tidak menerima lagi anak sakit, harus jadi kayak emergensi jadinya kan? Nah, emergensi prosesnya itu harus diperiksa juga semua. Nah, jadi kalau ini kejadian, kalau saya bilang, bakal banyak anak lagi yang akan sakit. Tadi itu saya katakan, anak itu bahkan dari fesesnya juga bisa menularkan, dan dia bisa OTG. Saya nggak tahu kalau orang tua masih mau membawa anaknya sekolah dalam keadaan seperti ini. Saya ingat dulu, mungkin saya nggak tahu, Gracia masih ingat nggak? Waktu dulu ada katanya itu hand foot mouth disease, waktu ada flu Singapura katanya. Iya, betul. Itu sekolah TK langsung ditutup. Coba, hanya karena res dan luka-luka saja di tangan, di mulut aja orang tua takut. Iya. Sekarang dengan kita PDP ada yang meninggal, anak yang positif ada yang meninggal begini, tanya dong kita. Kalau sakit kan dokter anak yang ngurus. Anak kita ini sekarang ada hampir 90 juta. Dari 0 sampai 18 tahun. Jadi jumlah anak segini inilah yang harus kita urus. Dan kalau ini dimulai disekolahkan, saya terus terang, saya bukan berarti khawatir. Kita siap, maksudnya kita memberikan hidup kita udah kok. Untuk anak ini, jiwa raga kita berikan. Tapi tolong dong, pemerintah juga tanya dulu dong ke yang ahlinya sebelum memberikan seperti itu. Iya kan? Ini kan bukan, maksudnya kan kalau misalnya kita mengatakan ahlinya lebaran kapan, puasa kapan, ahli agama ditanya. Kalau anak sekolah, dokter anak harus ditanya. Bukan ahli ekonomi yang ditanya. Bukan ahli pendidikan yang ditanya. Jadi untuk saat ini, sampai mungkin beberapa bulan ke depan, anak lebih baik memang tinggal di rumah dulu. Itu untuk menyelamatkan anak-anak. Sampai keadaannya kita nilai kembali. Kalau nanti ini katanya PSBB ada yang mau diteruskan lagi, misalnya 2 minggu lagi. Oke, setelah PSBB terakhir nanti kita nilai kembali dong. Itu kalau misalnya untuk DKI. Daerah-daerah yang lain, case by case kita nilai. Tapi setiap daerah itu ada ketua dokter anaknya. Kita yang menilai. Dan kita di IDAI sendiri punya Satgas COVID. Jadi ada Satgas COVID-nya sendiri yang memang kita ada. Jadi kita ada ahli infeksi, ada imunologi, ada ahli paru, ada ahli pediatri sosial yang mengerti psikologis anak. Kita semua punya. Di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan alhamdulillah belum pernah ditanya sampai saat ini. Dokter, ini banyak sekali yang bertanya loh sama dokter. Siapa ya saya? Ini nih. Saya bacakan ya dokter ya. Nanti dokter jawab ya. Nih. Iya, betul ya.
Saya Iya, bisa jawab ini ya. banyak orang tua yang OTG, Dok. Bagaimana Ya, caranya supaya anak terhindar walaupun school from home? Tadi mungkin ya sebenarnya orang udah ya udah orang tuanya harus diperiksa kalau dia merasa OTG. Habis itu orang tuanya harus diisolasi. harus Ya kan? isolasi ya. Iya, orang tuanya harus diisolasi. Ya. Nggak boleh deket sama anak sama sekali ya, itu artinya Ya ya, nggak Dok ya. boleh. Ini kan kejadian sama kita keluarga medis, ya kan? Anak Iya. saya juga pernah jadi PDP yang akhirnya dirawat. Sebelum dia dirawat, dia ODP, dia di kamar nggak boleh kemana-mana. Hmm. Dan teman-teman saya juga banyak yang di rumah, ataupun sekarang ada beberapa dokter anak yang karena memang dia ini istilahnya grounded kita. 2 minggu dia nggak boleh Iya. kemana-mana, dia di kamar melulu. Jadi Mhm. komunikasi kita juga dengan keluarga pakai WA. Kalau toh dia mau keluar, dia harus pakai face shield dan lain-lain semua. Iya. Ya, Oke. Ya, ini kemudian ada lagi yang bertanya, ini berkaitan sama sekolah ya. Menurut dokter, jika sekolah dibuka lagi bagaimana? Ini tadi ada saya lagi udah yang bertanya. jawab. Ya, Ya, sudah saya jawab udah tadi jawab. ya. Saya udah jawab. Ya. Jadi mohon sekali pemerintah dan civil society katakan dong yang membuat aturan kayak begitu. Tanyakan sama yang ahli dong. Iya Nah, ini kan? ya, Ah. ini kalau ini saat sekolah dibuka yang bisa berjam-jam, apakah yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko tertular? Jarak duduk Saya, berjauh. saya, 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 saya tidak meng-approve dulu. Saya tidak setuju dulu untuk sekolah. Oh, Jadi oke. jadi jangan dulu berandai-andai sekolah ini mulai sebelum ditanyakan yang ahli dan jangan ahli Oke. ekonomi yang ditanya. Ya. Oke Ya, ya. Jadi tetap itu jawaban iya, Dokter iya, Aman ya. iya, iya, iya. Sampai kita mengatakan anak siap untuk sekolah. Jadi kita lihat dulu datanya. Karena Mhm. setiap minggu kita menemui kasus anak baru. Dan setiap Mhm. kalau ada anak yang sakit, itu kita Mhm. mau menangis karena dia diisolasi. Bahkan anak 17 tahun aja nangis untuk diisolasi sendiri, minta orang tuanya masuk di dalam ikut diisolasi. Mhm. Nggak bisa kebayang kalau itu ternyata kena ke balita ya, anak 17 Iya, tahun aja kalau ke bisa sampai balita gitu ya. 17 tahun dia nangis, dia tidak mau. Iya Iya. kan? Jadi bisa kebayang itu anak dan tidak cukup semua rumah sakit. Kita belum punya rumah Mhm. sakit khusus anak juga untuk COVID. Iya. Jadi di mana ini semua mau dirawat dan diisolasi? Terpaksalah digabung dengan rumah sakit orang dewasa. Hmm. Dan ini kan tidak bisa jadi seperti kayak begitu. Jadi kita kasih memang ruang khusus anak, tetapi kalau anak sakit orang tuanya terpaksa harus ikut sama bareng Iya. diisolasi dengan anaknya kan? Iya, apalagi kalau bayi balita ya, Dok ya. Oh, kalau balita harus.